Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha inna akramakum indallahi atqakum. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini semua umat Islam yang ada di Indonesia dan bahkan mungkin yang ada di dunia, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Mereka mengakui kekerdilan mereka di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allahu Akbar. Artinya apa? Jabatan yang mereka miliki itu kecil. Mereka mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Kekayaan yang mereka miliki itu kecil. Mereka mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Seluruh fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada mereka artinya kecil. Maka kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah. Kenapa? Karena Ramadan telah meninggalkan kita. Sekarang kita masuk 1 Syawal. Wa ma baqiya ba'da Ramadan. Lalu apa lagi yang tersisa dari diri kita ini setelah Ramadan kecuali la'allakum tattaqun. Artinya apa? Yang tersisa dari seorang muslim itu ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, hendaknya dia menjadi seorang muslim yang berkualitas. Dan kualitas seorang muslim itu tidak ditentukan oleh apa? Oleh jabatan, oleh pangkat, oleh kekayaan, oleh kecantikan dan lain sebagainya. Tapi kualitas mereka ditentukan sejauh mana mereka dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kita sebagai seorang muslim, hendaklah seseorang menjadi muslim yang mereka muslim yang berkualitas. Bagaimana caranya, Ustaz? Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan bagaimana seseorang itu dia dekat dengan Allah. Salah satu caranya bagaimana dia dekat dengan masjid, dia senantiasa melaksanakan salat. Ini kualitas. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan kita tidak lagi kembali ke masjid. Maka mari kita umumkan kepada para bapak, kepada para pemuda-pemudi yang ada, bahwasanya insya Allah pada tanggal 1 Syawal dan seterusnya musalla dan masjid-masjid yang ada tetap buka. Tidak ada libur. Kualitas seorang muslim ditentukan sejauh mana mereka itu memakmurkan masjid Allah. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Mereka tetap datang ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa.
Sekalipun mereka tahu bahwasanya tantangan yang akan mereka hadapi bisa jadi sekembali dari masjid, mereka cuma tinggal nama. Bagaimana dengan pemuda kita? Allah sudah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu bukan orang Islam. Yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Coba itu di surat At-Taubah ayat 18. Coba satu ayat sebelumnya mundur. Apa kata Allah? Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak akan mungkin orang-orang musyrik mereka akan memakmurkan masjid Allah. Maka kalau umat Islam ingin bangkit kembali ke masjid, la tatruku masajidakum. Jangan kalian tinggalkan pusat kebangkitan umat Islam di mana? Di masjid. Kita tidak akan pernah bangkit dengan apa? Dengan banyaknya kita di kafe, tidak. Kita tidak akan pernah bangkit dengan ramainya para bapak di mana? Di kedai kopi. Kita akan bangkit ketika kembali ke mana? Ke sumber kebangkitan. Sejarah membuktikan kaum muslimin. Kita tahu dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Singgah sebentar di sebuah tempat yang bernama Quba. Singgah sekitar 4 atau beberapa hari. Yang pertama kali beliau bangun itu adalah masjid. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali datang sampai di kota Madinah, apa yang beliau bangun? Apakah rumah beliau? Tidak. Masjid Nabawi jauh lebih didahulukan masjid. Dan ini dipraktikkan oleh siapa? Oleh para sahabat ketika Amr bin As menaklukkan kota Mesir. Yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Masjid Amr bin As, yang sekarang menjadi masjid terbesar di Mesir. Kita tahu Muhammad Al-Fatih pertama kali dia menaklukkan Konstantinopel. Apa yang dia beli dengan uang pribadinya? Apa? Masjid. Orang Yahudi itu tidak takut kepada umat Islam dengan jumlah kita 1,9 miliar. Tidak takut mereka. Ini data membuktikan umat Islam jumlahnya sudah 1,9 miliar, Pak. Itu data 2018. Sekarang mungkin sudah sampai 2 miliar. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di dunia jumlah mereka kalau data dari 2018 April itu di Wikipedia kita baca itu sekitar 14,5 juta. Yahudi murni. Yahudi yang tidak murni ada 20 juta dicampur. Yang murni ketika bapak dan ibunya menikah lahir anak Yahudi murni. Tapi dengan jumlah 1,9 miliar yang bahkan mendekati 2 miliar, apa yang bisa kita lakukan di Palestina? Apa yang bisa kita lakukan di Somalia? Apa yang bisa kita lakukan di Afghanistan, di Myanmar, di Shishan dan lain sebagainya? Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah yang mayoritas? Kita telah meninggalkan sumber kebangkitan kita. Kenapa lagi kebangkitan, Ustaz? Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau umat Islam ingin bangkit, Ramadan mengajarkan kita menjadi muslim yang berkualitas dengan bagaimana? Dengan dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala ar-rasul, dan berkata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini barang yang mereka tinggalkan. Mereka tidak bangga lagi mengajarkan anak mereka Al-Quran. Mereka bangga mengajarkan anak mereka menari dan menyanyi, bukan mengaji. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yarfa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah telah mengangkatkan kaum orang-orang sebelum kita dengan apa? Ketika mereka memuliakan Al-Quran, dan Allah akan hinakan ketika kita jauh dari Al-Quran. Ini kualitas. Kita tahu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Badar kaum muslimin, jumlah mereka sekitar 300, kemudian ditambah dengan belasan, 313, 319. Tapi coba lihat jumlah yang sedikit, yang minoritas itu, ketika mereka berpegang dengan Al-Quran, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena mereka bangga dengan Al-Quran. Mereka bangga mengajarkan anak mereka Al-Quran, dan mereka habiskan waktu mereka untuk itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, jumlah kita bukankah 2 miliar? Lalu kenapa kita sekarang menjadi umat yang seolah-olah menjadi kaum minoritas? Sebabnya kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Quran. Kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi yang terbaik. Kita tahu itu. Ketika Al-Quran dilalui oleh Allah, diberikan perantara melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik di antara para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka Nabi Muhammad menjadi para nabi dan rasul terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad, Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Dan tidaklah Al-Quran itu dibaca, dihafal, diamalkan oleh anak keturunan kita, melainkan mereka akan menjadi orang-orang terbaik. Terbaik di hadapan siapa, Ustaz? Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maka jangan lagi ajarkan anak kita menyanyi, jangan lagi ajarkan anak kita menari, ajarkan mereka mengaji, kaum muslimin. Semua kita berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak saleh. Tapi kalau yang kita ajarkan kepada anak kita menyanyi, menari dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Itu mustahil. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, ada orang-orang yang ketika dihadapkan di hadapan Allah kelak, dia terkaget-kaget, kaum muslimin. Kenapa terkaget? Dia tahu dia cuma beramal 30 tahun. Dia tahu Allah memberikan usia kepada dia 40 tahun. Tetapi ketika dia berada di akhirat Allah, dia mendapatkan amal yang tidak sesuai dengan umur dia. Artinya apa? Ketika dia menyangka bahwasanya amal perbuatan dia sedikit, tapi ketika berada di hadapan Allah di akhirat kelak, dia terkaget-kaget. Dari mana datangnya amal yang begitu besar ini, ya Allah? Apa kata Allah? Hada bistighfari waladika lak.
Ini disebabkan istighfar, ampunan, doa dari anakmu yang saleh. Maka kaget seperti inilah yang kita inginkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mandul. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di kalangan para sahabat, "Ya sahabatku, siapakah orang-orang yang mandul itu?" Para sahabat mengatakan, "Orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang mereka tidak memiliki anak." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Justru orang yang mandul adalah orang yang mereka memiliki anak banyak, tapi tidak ada satupun ketika dia meninggal kelak anaknya yang pandai berdoa mengirimkan amal pahala untuk dia. Ini mandul. Memiliki anak 7 orang tapi tidak ada satupun yang tunduk sujud kepada Allah, tidak ada satupun yang menjadi anak saleh, maka ini mandul. Apa yang kita banggakan anak kita bergelar profesor, doktor? Apa yang kita banggakan dengan anak kita memiliki kekayaan yang begitu banyak, jikalau sekiranya ketika kita meninggal kaum muslimin yang menyolatkan kita bukan anak kita tapi siapa? Imam masjid. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang akan kita banggakan? Ketika kita terkubur di kedalaman 1,5 meter menanti doa dari anak-anak kita. Anak kita tak bisa kaum muslimin, tak pandai mereka berdoa. Kenapa? Karena ini salah kita. Kita sibuk mengajarkan kepada mereka dunia, kita lupa bahwasanya setelah dunia ada kehidupan yang lebih kekal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu menjadi muslim yang berkualitas itu adalah dekat dengan masjid, kemudian mengamalkan Al-Quran, mempelajari, membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, kualitas yang ditentukan di bulan Ramadan itu adalah setiap muslim, apapun warnanya, apapun benderanya, siapapun ustadznya, Ramadan mengajarkan kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Mengajarkan kita apa? Ukhuwah Islamiyah. Dan ini kondisi yang terjadi sekarang ketika ada orang yang diajarkan oleh satu ustadz tertentu, kemudian dia fanatik kepada ustadznya dan menganggap ustadz yang lain. Apa yang terjadi? Bukan ustadz saya. Umat Islam ini kenapa mereka di kotak-kotak, dan mereka yang menginginkan kotak-kotak tersebut? Bukankah Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim. Kaum muslimin, kita tidak disatukan oleh pengajian kita. Kita tidak disatukan oleh lembaga kita. Kita tidak disatukan oleh sekolah dan yayasan kita. Kita tidak disatukan oleh masjid kita. Kita tidak disatukan oleh surau kita, tapi kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang yang hanya bisa tersenyum kepada orang yang satu lembaga dengannya, kalau ada orang yang hanya bisa tersenyum dengan orang yang satu pengajian dengannya, kalau ada orang yang hanya bisa tersenyum dengan orang yang satu yayasan dengannya, kalau ada orang yang hanya bisa tersenyum ketika dia memiliki pakaian yang sama dengannya, kalau ada orang yang seperti ini, ketahuilah bahwasanya penyakit kefanatikan sudah tumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Ramadan mengajarkan kita bagaimana ketika salat tarawih, ketika ada orang di sebelah kita, kita tidak tanya mazhabnya apa, ngajinya di mana, sekolahnya di mana. Nggak kita tanya kaum muslimin. Ketika ada imam yang mengucapkan Allahu Akbar, kita langsung ikut bertakbir di belakangnya. Nggak kita tanya pengajiannya di mana dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin, sudahlah umat Islam ini sudah letih dengan kotak-kotak. Sudah letih kaum muslimin.
Kita sudah letih dengan kelompok-kelompok yang mereka berfanatik. Silahkan kalau anda ingin mengikuti guru anda karena anda menganggap itu adalah sesuatu yang mesti anda yakini, silahkan. Tapi jangan remehkan, apalagi anda tidak beradab ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jangan jadi orang ketika belajar satu hukum sudah jadi hakim, Pak. Belajar ngaji satu hukum di masjid langsung jadi hakim. Coba. Dan hakimnya tidak tanggung-tanggung. Yang jadi hakim, yang dihakimi siapa? Bukan jamaah yang sama dengan dia, tapi yang dihakimi ustadznya sendiri. Coba lihat. Ini adab. Padahal Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, ta'allamtul adab 30 sana. Saya belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma selama 20 tahun. Belajar adab 30 tahun. Siapa? Imam Ibn Mubarak. Kemudian belajar ilmu itu 20 tahun, kaum muslimin. Dan kita tahu, kita sampaikan, orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sekitar 5.000 orang. 5.000 orang. Diceritakan oleh para ulama yang mencatat pengajiannya Imam Ahmad itu cuma sekitar 500 orang. Yang 4.500 ngapain? Yang mencatat ngaji beliau itu berapa? Cuma 500 orang dari 5.000 orang. 4.500 ngapain? Mereka bukan tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad, mereka hafal, kaum muslimin. Tapi mereka ingin belajar adab, bagaimana cara Imam Ahmad itu dia menjawab pertanyaan, menjawab fatwa dan lain sebagainya. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, 1 Syawal adalah momen kebangkitan umat. Bagaimana caranya? Dekat dengan masjid, senantiasa membersamai Al-Quran, dan jaga ukhuwah Islamiyah. Pada kesempatan pagi ini kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah satukan hati kita, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, yang dibingkai dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وكل عبادتنا يا الله يا رب العالمين يا الله يا رحمن. Terima segala amal, ibadah, perbuatan kecil maupun besar yang kami lakukan di bulan Ramadan, ya Allah. Terima salat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami. Terima segala amal ibadah kami, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, kami menjadi orang-orang yang masih banyak melakukan amal salah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil Aus wal Khazraj. Ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hati orang-orang Aus dan Khazraj. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukan hati kami sebagaimana mereka menyatukan hati orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Allahumma ihfaz auladana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا